Pertama kalinya saya tahu bahwa di lapas itu warga binaan, saudara-saudara kita bisa memberikan sesuatu yang terbaik untuk kita semua. Mereka diarahkan untuk menjadi orang-orang terbaik bahkan. Saya dengar hasil dari lapas Cirebon ini sudah ada yang diekspor ke Australia. Sudah yang ketiga sekarang ekspornya. Selain dari padi ini, mereka juga membuat kerajinan tangan UMKM yang bisa dipasarkan sampai ke luar negeri sana. Sahabat, mereka adalah saudara-saudara kita yang selama ini mungkin kita nggak peduli dengan mereka atau kita sudah tidak harapkan mereka lagi. Tapi oleh Dirjen Pemasyarakatan, mereka dibentuk menjadi orang yang lebih baik dari yang sebelumnya. Mereka dapat menciptakan karya yang terbaik, mereka dapat menghasilkan karya yang terbaik. Mereka aja bisa, masa kita enggak? Oke. Mari kita dukung Dirjen Pemasyarakatan, mari kita dukung pemerintah. Ketahanan pangan juga dimulai dari lapas. Ini yang kayak workshopnya di dalam gudang tempat pembuatan produk-produk. Dari tadi itu konveksi, terus ada hasil yang diekspor, itu tadi yang hasil dari kelapa, buatan rajutan kelapa. Nah, rupanya diekspornya ke Korea kalau yang kelapa itu. Ini yang kita lihat di sini nih, yang tumpukan ini yang diekspor ke Korea rupanya. Tadi buatnya di sana di depan. Yang tadi sahabat lihat, baju biru terus ada tulisan warga binaan. Itulah saudara-saudara kita yang mereka dibina di tempat ini. Dan salah satu kegiatan mereka tadi sahabat lihat, mereka membuat baju, konveksi, tali, apa nih, tali kelapa yang kayak begini. Kalau dulu ini yang dibuat untuk karung goni kayaknya ya. Nah, ini mereka buat dan diekspor. Terus jadi rupanya di setiap lapas itu masing-masing mereka dibebaskan untuk, ayo kalapasnya putuskan mau bikin apa, mau memproduksi apa, warga binaan akan membuatnya. Nah, ini sedang pembuatannya, pemintalannya sepertinya begitu. Tadi rupanya yang untuk kelapa ini itu untuk tripang. Wah, luar biasa sekali. Ini pengalaman luar biasa dalam hidup saya, bisa melihat lapas yang punya produksi, kemudian melihat juga saudara-saudara kita yang sedang dibina di dalam. Yang membuat saya terkagum adalah ternyata produk yang diproduksi di lapas ini sampai diekspor ke luar negeri. Dan kami tadi melihat langsung, sahabat bisa lihat bagaimana warga binaan membuat karya yang bisa menghasilkan untuk mereka sendiri. Ternyata warga binaan itu dapat premi, dapat penghasilan dari sana. Luar biasa hebat. Ini pertama kali, nanti pasti ada yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Penjelajahan Robinson Journey akan menunjukkan, kita sama-sama mau lihat produk UMKM apa yang dibuat dari lapas yang lain. Kami akan menunjukkannya kepada sahabat. Bagaimana saudara-saudara kita dapat berbuat sesuatu, memberikan yang terbaik untuk kita semua. Ikuti terus penjelajahan kami, menunjukkan betapa Indonesia hebat dan luar biasa. Robinson Journey, bangga jadi Indonesia.
Selesai sudah semua kegiatan yang luar biasa ini. Saatnya sekarang kembali ke Jakarta. Guys, ini kejadian lagi nih. Setiap kali kami bepergian dari satu kota ke kota yang lain, satu daerah ke daerah yang lain, terjadinya seperti ini nih. Sahabat perhatikan deh. Tadi kan udah lihat di jalan ketemu dengan mobil ini. Saya dengan pengemudinya tadinya nggak kenal, nggak tahu. Pokoknya ketika di jalan, tahu-tahu ngelihat di belakang saya, di depan deh. Tadinya gue lihat di depan dulu. Iya, Di depan ada mobil Ford, keren, ganteng. Di dalam orangnya pasti ganteng juga, iya kan? Iya kan? Jadi baru kenal sama beliau. Ini namanya Bang Fikri. Fikri Bang. ya. Ya. Oh, kirain Santi. Namanya Bang Fikri. Rupanya dia ini orang sini yang lagi dari Cirebon mau pulang ke Indramayu. Indramayu lewat Pantura, di mana kami lagi melintas juga. Nah, ketemu. Nah, terus dia ngelihatnya gimana tadi? Ya tadi tuh Bang, saya kan lagi jalan nih Bang. Wih, ngelihat ada BMW keren nih, motor adventure banget kan. Siapa sih orang yang nggak suka lihat BMW Yang adventure? keren motornya ya, Motornya orangnya enggak. jelas. Keren juga lah Bang. Betul. Terus Umur soal angka sebenarnya Iya, ya Bang. elah. Tapi jiwa petualang tetap mesti Bang. Terus lu lihat, ada motor di depan nyalip gitu, Iya. terus diikutin. Ikutin lah Bang, makanya. Tapi memang lu tadi satu jalur sama Satu jalur kita? sama abang, iya. Oh ya, oke. Kirain gara-gara kita belok ke toilet ke ini diikutin terus sama dia. Jadi ceritanya nih tadi, ketika di jalan, terus mobil beliau ini kan ada di depan saya. Saya salip, gitu, saya coba salip. Sebenarnya tujuan kami sih, kami memang lagi syuting gitu. Cuma memang gue tadi udah bosen, gue gas, makanya kesalip. Iya Bang. Kesalip gitu, terus dia ngikut, ya kan? Iya, Bang. Lu ngikut, terus lihat kan di spion, ngikut terus nih. Udah gitu, kasih isyarat deh, gitu kan? Karena kita memang lagi lagi syuting foto waktu itu. Nah, lu ngerespon, Iya, Bang. lu kan ngerespon. Nah, ngerespon terus akhirnya, wah dia ngerespon, ya udah. Jalan bareng tuh, keambillah gambar mobilnya dia di belakang motor saya, gitu kan. Nah, terus karena udah cukup lama dia bantu kita sebagai backgroundnya gitu, ajaklah ngopi. Kita ngopi di sini, kenalan. Nah, sahabat, ini sering kayak begini. Kita di jalanan ketemu dengan teman yang baru. Nggak cuman Robinson Journey, bisa aja Vic, nanti ketemu lagi teman-teman dari komunitas. Biasanya ini dari komunitas double cabin nih, mobil yang kayak begini, Iya, gitu. Fikri belum join ya? Oh belum Bang. Vic, itu perlu. Di Indonesia, orang berkendara itu biasanya ada komunitasnya, ada wadahnya, itu penting. Sahabat kalau seneng dengan mobil yang spesifik kayak begini, atau motor yang spesifik kayak begini, atau apapun, bahkan helm, itu ada komunitasnya. Bergabung dengan komunitas itu bagus untuk membangun pertemanan dan bersosialisasi. Nanti Fikri juga akan kayak begitu. Saya sarankan sahabat semua bergabung dengan komunitas. Itu wadah yang bagus kok untuk yang sehobi gitu. Oke? Nah, sahabat, kami akan jalan lagi nih. Siapa tahu kita ketemu di jalanan nanti. Jangan ragu, klakson aja, kasih tanda aja, dadahin aja. Kalau nggak ngelihat juga, lempar aja. Pasti ngelihat gue. Ya, siapa tahu nanti kita ketemu di jalanan. Yuk, panggil, kita ngobrol suatu Siap, saat Bang. nanti. Amin. Ya bro, Ya Bang. sampai ketemu ya. Siapa Bang? Keren.
Nah, kali ini sudah selesai semuanya. Tiba saatnya saya akan melakukan perjalanan kembali ke Jakarta. Seorang diri berkendara menuju ibu kota. Setibanya di Jakarta, besoknya saya langsung menuju ke kantor Dirjen Pemasyarakatan untuk ketemu dengan Pak Dirjen, menyampaikan beberapa pertanyaan tentang ketertarikan saya terhadap lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Setelah ini, kita akan lanjut penjelajahan keliling Indonesia. Selesai sudah ketemu Pak Dirjen tadi, ngobrol-ngobrol, saya nanya, lapas mana aja yang punya produk UMKM apa aja gitu. Terus ya minta izin ke beliau juga untuk kita bisa nunjukin. Jadi kita saksikan nanti seperti apa lapas-lapas yang ada di Indonesia ini. Yuk dukung terus perjalanan kami, penjelajahan kami, melihat Indonesia yang indah dan luar biasa. Nanti kita juga akan melihat produk-produk UMKM yang dibuat atau diciptakan oleh saudara-saudara kita dari lembaga pemasyarakatan. Mereka-mereka yang sedang dibina, mereka yang dibekali supaya, kata Pak Dirjen tadi, yang mereka lakukan ini adalah membekali supaya mereka punya keahlian ketika nanti dikembalikan ke masyarakat, mereka bermanfaat. Mari dukung penjelajahan kami, menunjukkan Indonesia yang indah, Indonesia yang luar biasa. Robinson Journey, bangga jadi Indonesia.